Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Harmizul selaku fasilitator saya, yang saya hormati Bapak Sudrajat selaku pengajar praktik saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Hanifatul Rohmah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Bersama rekan saya Sitrima, guru kelas 4 SD Negeri Karanggintung 6. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya. Adapun kegiatan pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pada tahap praobservasi. Berikut ini adalah kegiatan praobservasi. Selamat siang Bu Trima. Selamat siang Bu Hani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat Tuhan. Bu Hani sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong Bu Trima lagi sibuk apa tidak ini? Tidak Bu, karena kebetulan anak-anak juga sudah pulang. Ya Alhamdulillah, kalau memang Bu Trima tidak sibuk, saya mau minta waktunya sebentar ya Bu. Ya. Di sini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik seperti yang sudah saya ceritakan kemarin pada Bu Trima, bahwa saya akan melakukan observasi di kelas 4 ya Bu. Oke, untuk kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Trima untuk mengembangkan atau meningkatkan kompetensi, terutama pada kompetensi mengajar. Adapun kegiatan supervisi ini nanti ada 3 tahap. Yang pertama tahap praobservasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga tahap praobservasi. Dan yang ketiga tahap pasca observasi. Untuk hari ini kita memasuki tahap yang pertama yaitu tahap praobservasi. Di sini saya ingin melihat sejauh mana kesiapan Bu Trima untuk kegiatan observasi besok. Ngomong-ngomong, dari kita ngobrol-ngobrol ini ya Bu, kita ngobrol santai-santai aja. Kira-kira apa sih yang Bu Trima harapkan? Harapan saya kita bisa saling bertukar informasi, bertukar pengalaman, maupun bertukar pendapat supaya besok pada proses pembelajaran bisa lebih baik lagi. Oke, jadi intinya Bu Trima pengen nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, berbagi informasi ya Bu. Oke, untuk kegiatan observasi besok, apa sih yang Bu Trima ingin mengajar materialnya? Yang saya harapkan kita bisa saling bertukar pikiran, bertukar informasi maupun pengalaman supaya proses pembelajaran besok bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi harapan Bu Trima itu nanti kita bisa sharing, berbagi informasi atau pengalaman untuk mempersiapkan pembelajaran besok ya Bu. Ya. Oke, ngomong-ngomong Bu Trima itu besok mau ngajar materi apa? Saya akan mengajar matematika, materinya tentang penyajian data dan peluang. Oke, matematika ya Bu. Iya. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu sudah disiapkan atau belum? Tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa mampu menyebutkan contoh data primer dan sekunder dengan baik. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menemukan data primer dan sekunder dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu menyajikan data primer dan sekunder dengan tepat. Dan yang keempat, melalui penugasan, siswa mampu mencari dan menyajikan data primer dan sekunder dengan benar. Jadi tujuannya itu dibagi menjadi 4 bagian ya Bu? Iya. Jadi nanti ada kegiatan mengamati gambar, kemudian siswa diajak untuk berdiskusi kelompok, ada juga menyimak video ya Bu? Iya. Dan yang terakhir ada penugasan. Oke, sudah lengkap sekali ya Bu. Untuk menyiapkan itu, apa saja sih yang sudah Bu Trima siapkan? Persiapan untuk besok saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, kemudian media, LKPD, dan soal evaluasi. Gitu. Oke, dalam menyiapkan itu ada kesulitan nggak Putri yang dialami oleh Putri? Jadi gini ya Bu, kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Ada yang menganggap matematika itu mudah, ada yang menganggap matematika itu sulit untuk menerima materi begitu. Iya, jadi kadang anak-anak itu sudah beranggap negatif dulu ya, udah menganggap bahwa matematika itu sulit ya, sehingga kan susah. Kalau saya lihat berarti ini berhubungan dengan kesiapan belajar siswa ya. Oke, untuk mengatasi hal seperti itu, kira-kira ada nggak sih strategi yang Bu Trima siapkan agar bisa memecahkan masalah?
Karena siswanya beragam, saya di sini juga sudah menyiapkan LKPD yang berbeda atau yang beragam pula disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Terus di samping itu juga saya akan menggunakan media permainan, ya media berbasis permainan supaya anak itu lebih senang, lebih enjoy, lebih santai dan lebih mudah dalam menerima materi yang saya ajarkan nanti. Iya, luar biasa sih ini. Kayak menurut saya itu hal baru ya, pelajaran matematika tapi dimodifikasi atau dikombinasikan dengan permainan. Luar biasa sekali. Terus juga tadi Bu Prima mau menyiapkan LKPD yang berbeda disesuaikan dengan kemampuan siswa. Oke. Kalau saya lihat di sini Bu Prima sudah menyiapkan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi secara tidak langsung itu sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Berarti udah ada gambaran ya Bu untuk kegiatan pembelajaran besok. Sudah. Oke. Kemudian ini untuk pelaksanaannya besok ya Bu, masih ada nggak kekurangan yang masih perlu dipersiapkan lagi? Untuk perangkat pembelajarannya di sini ada yang belum selesai karena di sini masih ada yang masih dalam proses. Masih ada yang proses. Ya. Oke. Untuk ini mau dilengkapinya kapan kira-kira? Ya paling nanti setelah ini insya Allah akan saya lengkapi. Untuk melengkapi perangkat pembelajaran ini mungkin Bu Prima butuh siapa untuk membantu? Ya tentunya saya juga butuh masukan dari guru-guru lain untuk membantu supaya lebih baik, dan jika memang Bu Hani bersedia untuk membantu ya saya akan berterima kasih sekali sama Bu Hani. Oke, siap. Jadi nanti kalau memang Bu Prima butuh bantuan saya atau mungkin butuh praga atau apa, bisa hubungi saya, nanti kita bisa siapkan bersama-sama ya. Oke, ini terkait kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Prima sendiri ya. Area pengembangan apa sih yang hendak dicapai oleh Bu Prima? Di sini saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual saya, Bu. Bagaimana saya bisa menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional. Oke, jadi di sini Bu Prima ingin meningkatkan kompetensi intelektual Bu Prima supaya bisa memberikan pembelajaran agar siswa itu lebih mudah memahami dan juga jelas gitu ya. Selain itu juga siswa bisa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tadi satu lagi ya Bu yang dikembangkan yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Ya, luar biasa sekali. Kira-kira untuk mencapai kompetensi tersebut ada nggak strategi yang mungkin sudah disiapkan oleh Strateginya saya berusaha untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih baik dan lebih lengkap. Tujuan pembelajarannya juga jelas, kemudian medianya juga menarik, kemudian pengelolaan kelas juga menggunakan metode diskusi dan permainan berkelompok. Oke, jadi strategi yang Bu Prima siapkan itu ya perangkatnya dilengkapi dulu ya Bu, disiapkan dengan baik, kemudian media yang menarik, ada tadi tujuan ya Bu, tujuannya memang harus jelas, pengelolaan kelas juga, dan juga ini ada permainannya Bu. Jadi sepertinya seru sekali nanti. Jadi nggak sabar Bu, saya ingin melihat pembelajaran Bu Prima besok. Udah. Untuk waktunya kira-kira Bu Prima siapnya kapan ini? Insya Allah besok tuh hari Senin ya. Oke, wah sudah tidak sabar ya Bu saya. Oke, hari Senin insya Allah kita berjumpa lagi pada acara observasi ya Bu. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan observasi dengan lancar dan semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah Bu Prima siapkan. Ya. Oke, setelah kita ngobrol-ngobrol ya Bu, gimana sih perasaannya? Perasaan saya tentunya saya sangat senang sekali karena bisa bertukar pikiran dengan Bu Hani dan membuat saya jauh lebih siap gitu, lebih siap dalam proses pembelajaran besok. Oke, alhamdulillah kalau Bu Prima senang dan merasa terbantu ya. Oke, terima kasih ya Bu, banyak Bu atas waktu yang Ibu Prima berikan pada saya. Ya, sama-sama Bu Hani. Demikian kegiatan
praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Berarti sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Agar lebih semangat, kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semua? Bisa ya? Kita bela bersama. Selanjutnya kita mulai ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bangun datar. Ada apa saja yang masih ingat apa tidak? Contoh bangun datar masih ingat? Masih apa saja? Panjang ada? Segitiga, trapesium, terus? Kerucut bangun datar apa bangun ruang? Ruang. Terus apa lagi? Belah ketupat. Ya, belah ketupat. Berarti masih ingat ya? Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang apa ya? Matematika. Iya, mata pelajarannya matematika ya. Materinya tentang penyajian data dan peluang. Nanti kita akan belajar tentang statistik sederhana gitu. Sebelumnya Bu Guru sampaikan dulu di mana tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan gambar, nanti siswa mampu menyebutkan contoh data primer dan sekunder dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengirim video, siswa mampu membedakan data primer dan sekunder dengan tepat. Jadi nanti kita akan apa ya, menyimak melihat video. Bu Guru nanti Bu Guru sudah menyiapkan video tentang penyajian data. Nanti bisa kalian lihat, kalian simak ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi siswa mampu menemukan data primer dan sekunder dengan cepat. Jadi nanti kalian setiap kelompok itu melakukan diskusi sama kelompoknya masing-masing ya. Kemudian yang terakhir, melalui penugasan siswa mampu mengelompokkan data primer dan sekunder dengan benar ya. Supaya lebih semangat, kita lakukan ice breaking dulu ya, atau game atau tepuk
2. Vicky berapa? Maju ke 10 yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tadi yang 9 tahun 3, yang 10 tahun 14. Berarti sudah berapa? 11. Ya, yang usianya 11 tahun. Cung. Kiki yang tinggi. Ya, 1, 2, 3. Berarti pas ya, jumlahnya ada berapa? 20. Yang 9 tahun ada 3. Yang berapa tadi? 10 tahun ada 14. Dan yang 11 tahun ada 3. Semuanya jumlahnya 20. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai apa ya tadi? Masih ingat nggak? Penyajian, data, dan penjual. Jelaskan dulu mengenai data. Data adalah keterangan yang benar dan nyata karena berasal dari sumber yang terpercaya. Berarti sumbernya itu sudah jelas, sudah pasti, ya. Kemudian di sini data itu dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi 2, yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Sisanya berapa? 39. Nah, itu berarti namanya data primer. Kalian langsung bertanya kepada orangnya ya yang mau diteliti. Nah, itu. Kemudian contoh lainnya misalnya apa? Ya, ingin mengetahui cita-cita. Nah, kita masuk ke tugas kelompok. Berarti nanti silakan kalian melakukan diskusi bersama teman-teman sekelompok kalian ya. Di sini Bu Guru sudah menyiapkan LKPD-nya. Tulis di sini 1 sampai 5 misalnya. Kemudian yang termasuk data sekunder kamu tulis di sebelahnya 1 sampai 5. Oh ya, di sini ada 2 macam LKPD ya. Karena disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kemampuan setiap anak atau setiap siswa itu kan berbeda-beda. Makanya di sini Bu Guru sudah mengelompokkan kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi nantinya ada 2 macam ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti menggunakan LKPD yang seperti ini ya. Jadi nanti silakan kalian berpikir sendiri, cari informasi sendiri, mikir sendiri, diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4 di sini sudah ada pilihannya ya. Kemudian nanti kamu kelompokkan. Misalnya nomor 1, data banyak hewan langka di Indonesia. Nah, ini berarti masuknya ke data primer apa data sekunder? Kalau ke data primer berarti ditulis di sini. Kalau yang data sekunder berarti ditulis di sebelahnya. Paham? Paham. Siap? Siap. Semangat ya? Ya.
sini, ternyata maka di Indonesia begitu. Ya. Sudah selesai belum? Sudah. Nah, kalau sudah silakan kelompoknya. Kelompok siapa yang mau maju? Tunjuk tangan. Berdiri. Ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Data primer 1. Pemilihan kelas 4. 2. Data nilai ulangan matematika kelas 4. 3. Makanan kesukaan anak kelas 4. 4. Warna kesukaan anak kelas 5. 5. Ukuran sepatu anak kelas 4. Contoh data sekunder. 1. Hewan langka di Indonesia. 2. Warga berencana di desa Karanggintung. 3. Sensus penduduk tahun 2020. 4. Calon presiden tahun 2024. 5. Daftar penjualan sepeda motor di desa Karanggintung. Ya, tepuk tangan untuk tadi kelompok 2 sudah menyebutkan di mana contoh data primer itu tadi ada apa saja ya, Miss? Yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi ada apa saja? Kesukaan makanan kelas 4. Data makanan kesukaan anak kelas 4. Ya, sebelum kelompok 2 menutup, kemudian apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Noval, mau tanya apa, Val? Dengarkan ya. Data makanan kesukaan kelas 4 masuknya data sekunder apa data primer? Oh ya, kalau makanan kesukaan anak kelas 4 ya, tentang data makanan kesukaan anak kelas 4 itu termasuknya berarti primer atau sekunder katanya? Oh, katanya masuknya ke data primer. Jelas, Novel? Jelas. Oh ya, ada mau yang bertanya lagi? Kelompok 1? Hah? Tidak, kelompok 4? Ya, berarti sudah jelas semua? Sudah? Ya, kalau sudah, berarti silakan ditutup. Demikian hasil klasifikasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita lebih semangat, lebih asik, lebih senang. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah permainan. Ini masih berkaitan dengan data primer dan sekunder juga. Biar kalian lebih pinter, ya, lebih paham. Jadi begini nanti ya. Di sini sudah Bu Guru siapkan. Ada 4 karena kan sesuai dengan jumlah kelompok. Ini Bu Guru tempelkan di papan. Ini nanti sampai kartunya habis ya. Berarti kan Hafiz, Hani, Topan, Faiz ambil kartu di sini, terus ditempel sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalnya kamu dapat kartunya, dibaca dulu apa? Misalnya, oh ini termasuknya di data primer ya, berarti kamu tempelkan di data primer. Oh ini masuknya data sekunder, berarti tempelkan di data sekunder. Gitu, paham? Nanti kalau sudah selesai, kamu kembali ke tempatmu di belakang, terus temennya yang di depan maju. Paham? Ya, coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Nanti yang dapatnya banyak, terus betulnya banyak, berarti yang nilai
keliru, tapi nggak apa-apa ya. Masih nanti kita bisa belajar lagi, ini lagi gitu ya. Kemudian yang kedua kita lanjutkan dengan penyajian data. Tadi kan sudah mencari data ya. Data tersebut kita kelompokkan atau kita masukkan dalam bentuk tabel ataupun diagram batang dan diagram garis. Ya, sebelum Bu Guru jelaskan lebih lanjut, mari kita simak dulu ya, menyimak video tentang menyajikan data. Jumlah data kita ketahui data itu apa? Data ya keterangan yang dia pengumpulan data sebenarnya dari kelompok orang. Lagi-lagi pengumpulan data ukuran sama dari kelompok orang. Yang kedua, ya, 4, 5. Nah, kalau tidak 4 itu bisa 5 yang hilang jika ada topik sama pakai garis miring seperti ini. Artinya 5. Nah, ada lagi 1 pagi. Nah, sebenarnya 5 dan 1 jadi 6. Jumlahnya tadi yang 28 terutama ada 60. Ya, 43 sampai 40. Sampai dia ke batangnya sampai 40. Untuk memastikan dari Nah, dari titik-titik yang ini kita tarik garis. Ini benar kurang jelas ya. Nah, ini pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, terus 5, terus 6. Nah, ini namanya diagram garis, begitu. Yang ini namanya diagram batang, yang ini namanya tabel, begitu. Bisa untuk membedakannya? Ya, itu adalah cara menyajikan dari hasil ya atau data yang kalian peroleh, kemudian dijadikan atau dimasukkan ke dalam tabel, dari tabel kemudian dari tabel ke diagram batang. Belum selesai, ini belum selesai ya. Dari tabel dijadikan diagram batang, kemudian dijadikan diagram garis. Ini cara merubah data yang kalian peroleh ke dalam tabel, diagram batang maupun diagram garis. Sebelumnya tadi diurutkan dari yang paling kecil, kemudian dihitung. Misalnya yang nomor sepatunya 25 ada berapa anak, yang 30 ada berapa anak, begitu. Ini cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram garis. Ya, begitu. Oke, selanjutnya sebelum dilanjut ada yang mau bertanya dulu? Tadi ada yang masih bingung cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram garis? Diagram garis. Adakah yang masih bingung? Tidak. Oke, berarti sudah paham semua. Kalau sudah, kita lanjutkan ke tes evaluasi ya. Ini ada 5 pertanyaan, silakan nanti kalian jawab ya. Silakan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Berarti ini secara individu atau secara mandiri. Silakan ditulis, dikerjakan. Waktunya 10 menit ya dari sekarang. Ya. Juga masih sudah selesai belum? Sudah, silakan dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan. Maju. Kumpulkan. Mengenai apa ya? Tadi kita sudah belajar mengenai data. Ya, di mana jenis-jenis data itu
berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi dua. Ada apa saja? Data primer dan data sekunder. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai tentang cara atau penyajian data. Data yang sudah dicari biasanya berupa data tunggal dan berjumlah banyak. Oleh karena itu untuk memudahkan membaca datanya biasanya disajikan dalam bentuk apa saja tadi? Tabel, kemudian diagram batang dan diagram garis ya. Itu adalah pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, untuk tugas di rumah ya, silakan nanti kalian ya bersama dengan mau kelompokan atau mau individu? Kelompokan boleh ya. Untuk tugas di rumah, silakan nanti kalian mencari informasi, boleh tentang data primer atau boleh tentang data sekunder ya, biar kalian lebih paham. Misalnya mau yang data primer berarti kamu bisa mencari informasi tentang hobi atau makanan kesukaan dari anggota keluarga masing-masing kelompok gitu. Misalnya di nasi pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau malah justru sulit? Menyenangkan, susah nih. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah senang atau sedih atau malah pusing? Pusing apa senang? Senang ya, ada yang senang ada yang pusing. Kemudian apakah hal-hal yang sulit dan belum dipahami, ada tidak yang belum dipahami? Berarti sudah paham semua ya. Untuk pelajaran kita hari ini, Bu Guru ucapkan terima kasih atas semangat kalian ya. Kalian semuanya hebat, semuanya pintar ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Guru. Silakan dari kelompok Hafiz pulang dulu. Dari Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Trina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hani. Oke, gimana kabarnya Bu Trina hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Hani sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong Bu Trina sedang sibuk apa tidak? Tidak, kalau kebetulan anak juga sedang jam istirahat. Alhamdulillah. Tidak sibuk, saya mau minta waktu sebentar terkait rangkaian kegiatan sekolah saat ini. Sekarang kita berada di tahap yang ketiga, yaitu tahap pasca observasi. Di sini nanti kita mau ngobrol terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Dari obrolan kita nanti kira-kira apa sih yang ingin Bu Trina dapatkan? Dari obrolan kita, saya harapkan kita bisa saling sharing kebutuhan pengalaman ataupun informasi mengenai kekurangan dan kelebihan ketika proses pembelajaran kemarin yang saya lakukan. Saya melakukan masukan dari Tuhan. Baik, jadi yang penting nanti kita bisa saling berbagi informasi, sharing lah ya tentang pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan sama Bu Trina. Mudah-mudahan dia saya bisa memasukkan ya Bu, karena di sini saya juga sama-sama masih belajar. Oke, untuk perasaan Bu Trina sendiri bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran kemarin?
Perasaan saya tentunya senang, tentunya saya merasa lebih lega karena pembelajaran kemarin yang sudah saya laksanakan itu berjalan dengan lancar, sukses tanpa ada kendala ataupun halangan apapun. Dan saya lihat anak-anak juga kelihatan sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kemarin. Sepakat sih Bu. Saya juga sependapat dengan Ibu. Kemarin ketika saya di kelas Bu Trima, memang pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ibu Trima sangat luar biasa. Saya perhatikan, saya cocokkan dengan ibu ajar yang sudah Ibu Trima persiapkan, sudah sesuai urutannya. Bu Trima juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran pada siswa dengan jelas, pengelolaan kelasnya juga sudah baik sekali, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tetap disiplinnya ada. Kemudian ketika anak butuh sesuatu, kita juga memberi empati atau merespon siswa dengan baik. Untuk kegiatan diskusinya juga kemarin sudah aktif ya, anak-anak bisa bekerja sama dengan siswa, kemudian mereka juga sudah berani maju untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka ya, walaupun ada beberapa ya yang masih malu-malu gitu, tidak apa-apa. Terkait tujuan pembelajaran yang sudah Bu Trima buat kemarin, apakah sudah tercapai atau tidak? Terkait dengan tujuan pembelajaran yang kemarin alhamdulillah sudah tercapai, walaupun kemarin masih ada beberapa anak yang masih tertukar ya dalam mengelompokkan ataupun membedakan contoh-contoh dari data primer dan sekunder. Namun secara keseluruhan sudah bagus, sudah tercapai. Oke, jadi secara keseluruhan sudah tercapai ya. Mungkin memang ada beberapa siswa yang belum memahami secara maksimal materi yang disampaikan Bu Trima. Terkait itu, Bu Trima bisa mengetahui itu anak memang belum bisa mencapai itu dilihat dari apa? Kemudian bagaimana proses penilaiannya seperti apa? Proses penilaiannya kemarin ada 3, yaitu ada penilaian sikap seperti religius ya, anak-anak melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran selesai. Dan selain itu juga dari kedisiplinan, di mana mereka itu bersikap, bagaimana mereka bersikap ketika guru itu sedang menjelaskan materi dan mereka itu sedang mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung gitu. Kemudian untuk tanggung jawabnya, bagaimana mereka itu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, baik itu tugas secara individual maupun tugas kelompok gitu. Kemudian dari hasil evaluasi kemarin ya itu masih ada beberapa anak yang belum maksimal dalam menguasai materi yang saya ajarkan kemarin. Berarti dilihat dari hasil evaluasi anak-anak ya. Kemudian terkait anak yang memang belum bisa maksimal itu, pasti ada tindak lanjutnya nggak dari seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin saya akan memberikan jam pelajaran tambahan ketika anak itu sudah selesai jam belajarnya. Ketika anak itu sudah pulang, tapi anak-anak yang tadi yang belum menguasai materi, jadi di sekitar 30 menit lah. Luar biasa sekali. Kadang memang guru harus berpikir ya, bagaimana caranya biar anak bisa harus berkonsentrasi materi, harus jalankan atau dia perlu dengan ikhlasan lah ya terus. Yang penting anak bisa atau bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita persiapkan. Untuk terkait pembelajaran yang kemarin, apa sih mungkin hal-hal yang sudah baik atau bisa dipertahankan atau keunggulan dalam pembelajaran prima, atau mungkin ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki lagi ke depannya? Dari pembelajaran kemarin, hal yang perlu dipertahankan yaitu ketika jadi guru itu ketika mau mengajar itu alangkah lebih baiknya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap gitu, seperti modul ajarnya, kemudian medianya seperti apa, terus KPD-nya juga sudah siap, dan juga evaluasi soal-soal evaluasinya supaya proses pembelajarannya itu lebih maksimal
karena kan sudah direncanakan secara matang, jangan dadakan gitu lah, intinya apa ya, Mau mengajar, kita mau acara apa gitu ya? iya, Harus dipersiapkan terlebih dahulu. iya. Terus hal keunggulannya kemarin kan gini Bu, kemarin saya itu kan melakukan kegiatan pembelajarannya matematika. Nah, cuma di situ kadang kan anak itu sebelum belajar apa ya, ada yang menganggap matematika itu sulit gitu. Terus nah, untuk menghilangkan rasa itu kemarin saya menggunakan metode permainan. Jadi supaya anak itu lebih lebih santai, lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran, dan ternyata hasilnya pun ya seperti yang saya harapkan. Jadi anak-anak itu hasilnya pun juga ya secara keseluruhan baik, kemudian mereka juga tidak merasa terbebani gitu. Mereka bisa mengikuti dengan baik, dengan semangat. Ada lagi mungkin dari pembelajaran sosial emosionalnya juga melalui kesadaran diri kan mereka juga sudah melakukan itu tadi, kegiatan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran selesai. Kemudian untuk manajemen dirinya, kemarin saya melakukan ini SBP supaya anak-anak itu ketika sudah bosan kemudian ngantuk, mungkin suasana kelasnya sudah tidak kondusif, saya mencoba melakukan SBP secara sederhana. Baru saya coba melakukan tepuk-tepuk 1-5 lah, seperti yang ada di aplikasi TikTok itu. Ya, supaya anak itu lebih semangat lagi dan lebih fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk keterampilan sosialnya, relasi sama kemampuan untuk mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Kemarin juga melakukan kegiatan diskusi kelompok, ya di mana mereka itu belajar bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas secara kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah selesai, mereka juga melakukan kegiatan presentasi di depan kelas secara berkelompok juga. Kemudian kelompok yang lain memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok yang sedang melakukan presentasi. Jadi kelas itu nggak sepi sunyi tapi hidup. Betul sekali. Itu terkait kelebihan ya, kemudian keunggulan dalam pembelajaran matematika. Kalau untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya ada atau tidak? Mungkin yang perlu ditingkatkan di sini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, gitu. Kemarin ya sebenarnya saya juga kan sudah sedikit melakukan, seperti halnya saya menyediakan LKPD yang berbeda yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, karena kan kemampuan siswa itu kan ada yang mudah menangkap materi, ada yang lambat begitu. Jadi saya menyiapkan itu, cuma menurut saya itu kurang maksimal. Sebenarnya saya juga kemarin sudah nampak di pembelajaran diterima ketika diterima diferensiasi kontennya juga sudah ada, yang pertama ini dan gambar, ada bacaan, kemudian prosesnya juga ada. Untuk produknya juga sebenarnya kan sudah muncul ya Bu, ada penugasan di mana siswa diminta untuk mencari data dan kemudian penyajiannya tapi disajikan dengan minatnya anak masing-masing. Berarti kan itu sudah diferensiasi. Kemudian pas mengerjakan LKPD juga memang sudah menyediakan LKPD yang berbeda. Itu juga sudah, sebenarnya itu juga sudah termasuk pembelajaran diferensiasi ya Bu. Terkait kesiapan juga mungkin ada hal lain yang sudah Putri terapkan. Kesiapan bagaimana maksudnya? Kesiapan belajarnya siswa sebelumnya sudah Putri siapkan atau belum? Ya sudah. Dari mungkin siswa yang pas kita praobservasi itu kan disiapkan dari siswa yang memang sudah bisa atau yang itu juga termasuk. Jadi kemarin pas saya membagi kelompok itu ya berarti kan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi anak-anak yang kemampuannya itu mungkin cara-cara nekman dan pintar itu kan dikelompokkan jadi satu, yang kurang yang belum juga dikelompokkan jadi satu. Jadi kan dari LKPD yang berbeda itu tadi
yang di situ yang hanya apa ya, saya nggak memberi pilihan jawaban, kan diberikan kepada kelompok yang 1, 2 kemarin. Terus yang ada pilihan jawabannya saya kasih ke kelompok 3 dan 4 yang mereka itu memang daya tangkapnya itu memang agak kurang. Baik, sudah sekali sebenarnya itu sudah muncul, tapi memang kadang pembelajaran diferensiasi memang baru ya untuk kita. Nah, terkait kekurangan Bu Trima tadi yang merasa bahwa masih butuh perkembangan atau pengembangan lagi di pembelajaran berdiferensiasi, ada atau tidak strategi yang mungkin sudah Bu Trima rencanakan? Terkait dengan kekurangan pembelajaran saya yang kemarin, ya paling insya Allah saya akan itu mengikuti kegiatan pelatihan yang ada di PMN, walaupun sebenarnya sudah, tapi mungkin ya bagi saya sendiri belum mudah lah cara-caranya. Mungkin setelah ini saya lebih ditingkatkan lagi. Itu karena kan di aplikasi PMN itu yang disediakan oleh pemerintah, di situ kan tersedia pembelajaran yang sangat banyak ya. Dan sebenarnya selain itu mungkin juga saya akan mengikuti kegiatan diklat atau seminar-seminar yang ada, dan juga melalui media YouTube yang bisa saya akses sendiri, dan mungkin saya juga mengikuti kegiatan KKG baik yang disediakan di sekolah maupun di tingkat negeri. Banyak ya strategi yang ingin ditempuh di mana salah satu tadi melalui pelatihan di platform Merdeka Remaja. Memang di situ sudah banyak sekali selalu update. Dari dulu kita pernah belajar Ibu dari 8 itu topik, sekarang sudah sampai 30-an. Ya, memang kita perlu selalu mengupgrade diri ya agar meningkatkan kompetensi diri kita. Bagus sekali. Nah, untuk strategi yang sudah diterima siapkan, kira-kira kapan akan dimulai? Ya, insya Allah secepatnya. Kalau saya lebih cepat untuk memperbaiki kekurangan saya. Ada nggak mungkin jadwal yang dibuat agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan? Kedepannya nanti setelah ini saya akan membuat jadwal supaya tidak bentrok dengan rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya, dan ini juga persiapan buat buat tahun ajaran baru. Nah, sekarang kan saya punya masih ada waktu sekitar 1-2 bulan untuk supaya nanti pas tahun ajaran baru saya bisa menyerahkan pembelajaran organisasi lebih baik, lebih maksimal di kelas. Jadi targetnya ya sebelum tahun ajaran baru sudah selesai ya? Sudah lebih baik lah kondisinya. Oke. Nah, di sini ada nggak mungkin yang dilibatkan atau ada orang yang bisa memberi semangat untuk itu? Ya tentunya ada. Saya juga butuh dorongan atau semangat. Ya, tentunya dari teman-teman atau dari rekan yang lain, dari rekan sekolah, bahkan mungkin dari diri sendiri. Siap ya, nanti kita bisa saling lah tukar informasi di kalangan sekolah yang terdekat ya. Dari obrolan kita tadi kan Bu Trima sudah punya strategi. Nah, masih ada nggak mungkin yang masih mempelajari? Sepertinya sudah tidak ada, sudah cukup ya. Kalau misalnya masih ini kan kita bisa bicarakan selanjutnya. Pasti ya. Betul, nanti kita ngobrol lagi ya beberapa. Nanti kalau udah selesai pelatihan ya. Nanti kita ngobrol lagi lah setelah selesai apa sih yang bisa dapatkan, kita nanti ngobrol. Siap ya, bisa saling berbagi dan juga nanti sekarang kita coba baca di TPK. Oke, setelah rangkaian obrolan kita hari ini, bagaimana perasaan itu? Ya, tentunya saya merasa senang bisa berdekat dengan kami. Saya juga bisa dari ini saya mendapatkan solusi dari hasil ataupun kekurangan saya dengan pembelajaran kemarin. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Trima atas kesediaannya untuk melaksanakan rangkaian supervisi akademik ini. Di sini saya juga belajar mensupervisi, kemudian melakukan praktik coaching. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama bisa memberikan manfaat untuk Bu Trima dan juga untuk anak-anak semuanya. Amin, insya Allah.
Terima kasih ya Putri Mas, sehat-sehat, Putri Mas dan keluarga. Mohon maaf atas kesalahan atau mungkin kekurangan dalam penyampaian ini. Selamat siang Putri Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.